Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita ada sampai saat ini, karena itu kemurahan daripada Tuhan saja. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Biar kita semuanya akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita akan memuji Dia, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini.
Terima kasih Bapa, Engkau selalu dan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tercurah atas sidang jemaat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada pagi ini. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi dengan pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Biar tiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Karena hidup kita senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Ketika aku lelah, ada beribu cara dunia membuat kita menangis. Tetapi ada berjuta cara Tuhan menghibur kita. Ada beribu cobaan menerpa kita. Tapi ada berjuta jalan keluar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, akan menyertai kepada kita semua. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu,
semua akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tanah liat akan menjadi indah dan berharga di tangan ahlinya. Demikian juga hidup kita menjadi indah dan berharga di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau akan bentuk kami. Engkau akan bentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan bersama dengan sidang jemaat yang lain, dapat bersama-sama beribadah, mengagungkan nama Tuhan, dan juga kita akan isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih menikmati semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini saudara. Buka hati saudara dan biarlah hati saudara menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan akan dapat bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul firman Tuhan atau pokok pembahasan kita pada hari ini adalah hidup untuk memuliakan Allah. Sekali lagi saudara-saudara, pokok bahasan firman Tuhan pada hari ini adalah hidup untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali semua orang berbuat dosa. Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan berdasarkan ayat firman Tuhan ini bahwa kita anak-anak manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita tidak mungkin bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang sudah di bawah kuasa dosa, baik yang dipikirkan, baik yang diucapkan, yang dilakukan, itu didasari dengan dosa. Jadi kehidupan kita apapun yang kita buat tidak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan, karena dosa tetap dosa dan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-20 mengatakan demikian saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karya Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya menyucikan kita, memungkinkan kita bisa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa
kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mustahil bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tanpa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mustahil kita bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, jauh dengan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, sudah dibawa kuasa dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin dengan kekuatan manusia yang berdosa itu bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita sudah disucikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat yang ke-8 mengatakan kita bisa memuliakan nama Tuhan waktu kita berbuah. Haleluya. Kita berbuah. Dengan kita berbuah, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena buah yang kita hasilkan adalah buah kebenaran. Bukan buah-buah dosa. Bukan buah-buah akibat perbuatan dosa. Tetapi buah-buah kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah percaya kepada Dia, kita dibenarkan, dan yang kita hasilkan dalam hidup ini adalah buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itulah yang bisa hidup ini memuliakan nama Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan renungkan, kita akan pikirkan baik-baik. Kalau hidup kita sudah percaya, dibenarkan, buah yang kita hasilkan adalah buah kebenaran, dan buah-buah itu akan memungkinkan kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar hidup kita ini, hidup iman kita kepada Kristus ini bisa menghasilkan buah-buah. Karena dengan buah-buah itulah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita renungkan sekarang gimana caranya agar hidup ini bisa berbuah-buah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan bisa memenuhi apa yang dapat menghantarkan kita menjadi orang yang berbuah. Roh Kudus akan menolong kita, saudara-saudara. Yang pertama, sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, di sana berbicara tentang pokok anggur yang benar.
Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Dan melalui carang-carang itu kita bisa mengeluarkan buah dan kita memuliakan Dia. Yang pertama saudara-saudara, agar kita bisa menghasilkan buah adalah menyatu dengan pokok. Menyatu dengan pokok. Tidak ada cara yang lain agar kita bisa mengeluarkan, menghasilkan buah-buah. Yang dengan buah-buah itu kita memuliakan Dia. Menyatu dengan pokok. Tidak pernah terjadi bahwa ranting atau carang terpisah itu bisa menghasilkan buah. Tidak pernah terjadi ranting yang sudah terpisah dengan pokok itu bisa hidup dan menghasilkan buah. Karena ranting itu menyatu dengan pokoknya, menyatu dengan sumbernya, maka ranting bisa hidup, ranting bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama saudara-saudara, menyatu, tetap tinggal di dalam Dia, tidak terpisah dengan pokok. Mustahil kita akan bisa menghasilkan buah kalau kita terpisah dengan sumber segala sesuatunya. Mustahil kita bisa menghasilkan buah apabila kita terpisah dengan pokok yang adalah sumber sehingga kita bisa menghasilkan buah. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Supaya kita tetap menyatu di dalam Dia, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, firman Allah mengatakan menuruti perintahku. Itu bagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagian kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bagian Tuhan, Dia akan mengalirkan semua yang dibutuhkan orang yang percaya. Dalam cerita ini adalah kepada ranting-rantingnya, pokok akan mengalirkan, menyuplai semua kebutuhan daripada ranting-ranting itu. Selagi kita ada semangat, ada kerinduan, dan ada tekad untuk melakukan perintah Tuhan, saya percaya Dia sumber segala berkat akan menyuplai apa yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa berbuah, kita bisa memuliakan namanya, kita bisa meninggikan namanya, karena kita menghasilkan buah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah izinkan ada hal-hal yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan pernah kita izinkan ada hal-hal yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap menyatu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Tetap semangat, punya tekad untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa mengeluarkan buah. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua,
Yang kedua adalah rela dibersihkan. Rela dibersihkan. Ayat yang ketiga dari Yohanes pasalnya 15, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam perumpamaan atau cerita tentang pokok anggur di sana, kalau yang berbuah akan dibersihkan dan terus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dipotong. Jangan pernah izinkan kekuatan-kekuatan yang tidak akan membawa kita bertumbuh di dalam Dia. Jangan pernah mengizinkan apapun yang akan menghalang-halangi sehingga kita tidak bisa berbuah, saudara. Karena kalau kita tidak berbuah, akan dipotong. Berarti terpisah dengan pokoknya, terpisah dengan sumbernya. Tetapi waktu kita berbuah akan terus dibersihkan, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang semakin hari semakin banyak. Yang bisa membersihkan kita adalah firman Tuhan. Yang bisa menjadikan kita bisa berbuah, dan semakin lebat buah yang kita hasilkan adalah firman Tuhan. Perlu kita dengar, renungkan setiap kebenaran Tuhan, baik yang sifatnya itu memberikan penghiburan kan dengan firman Tuhan, yang sifatnya teguran karena kita mendengar firman Tuhan. Mari kita akan terus dengar dan berpikir dengan positif. Mungkin saat firman Tuhan menegur kita, kita harus berpikir positif. Ini Tuhan mau supaya hidup saya terus berbuah dan menghasilkan buah. Dan buah itu menjadi semakin banyak. Tetapi tidak sedikit orang waktu merasa ditegur oleh firman Tuhan, tidak senang. Karena tidak menyadari bahwa Tuhan mau supaya kita lebih banyak berbuah. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau agar kita lebih banyak berbuah, saudara, apapun bentuk firman Tuhan, baik mungkin yang menyenangkan dan sesuai dengan hati kita, maupun yang kita dengar dari firman Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan dalam hati kita, terima dengan penuh sukacita. Apabila kita mendengar firman Tuhan, terima dengan sukacita. Firman itu akan mengerjakan hidup kita sehingga kita menjadi bersih dan kita bisa lebih banyak menghasilkan buah yang membawa hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-12, saudara-saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Apapun yang kita dengar daripada firman Tuhan, jangan kita tolak kebenaran itu. Jangan kita ragukan kebenaran itu. Tetapi kita mengamenkan dan kita mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat.
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hanya firman Tuhan yang hidup dan kuat, tajam, yang bisa membersihkan hidup kita. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap firman yang kita dengar itu akan mengerjakan hidup kita. Mungkin sifat firman itu menegur kita, terimalah teguran itu. Firman Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi katakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dengar firman, kita akan terus hidup dibersihkan. Roh Kudus tolong kita, dan kita terus menyatu dengan pokok. Maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kita akan bisa terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah percaya kepada Dia. Hanya orang-orang yang percaya kepada Dia yang akan bisa menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Karena sebelum kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, kita orang berdosa. Pikiran kita dikuasai oleh dosa, ucapan kita dikuasai oleh dosa, tindakan kita dikuasai oleh dosa. Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah dosa. Dan tidak mungkin mempermuliakan nama Tuhan. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Pikiran kita memikirkan kebenaran. Perkataan kita mengatakan kebenaran. Tingkah laku kita menunjukkan semua yang kita lakukan adalah kebenaran. Kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan buah-buah kebenaran itu akan memungkinkan kita bisa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tetap setia, tetap buka hati, tetap izinkan Roh Kudus mengerjakan setiap firman di dalam kehidupan kita, agar kita tetap menyatu dengan Dia dan kita rela dibersihkan dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Percayalah, bersama dengan Roh Kudus kita akan bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita akan berdoa, mengucap syukur karena kita sudah mengenal Dia. Kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kita bisa memenuhi kerinduan Allah. Agar dalam hidup ini akan senantiasa hidup untuk mempermuliakan namanya. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita juga terus berdoa dalam kondisi yang sedang terjadi. Agar semuanya akan tepat berlalu. Dan kita akan bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan berkumpul. Kita boleh melayani pekerjaannya dengan lebih leluasa. Tidak terhalang dengan adanya COVID cepat berlalu. Dan kita anak-anak Tuhan akan tetap setia menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus,
pada hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tanpa hidup kami melewati proses percaya kepada Tuhan, kami dikuduskan, kami dibenarkan. Tidak mungkin hidup ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi karena kami membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami yakin bahwa kami punya dosa sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, sehingga kami dijadikan orang benar di dalam Tuhan, maka buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah kebenaran, dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, kami akan terus membuka hati untuk Roh Kudus mengerjakan semua yang kami dengar. Roh Kudus akan menolong kami mampu menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kami punya Tuhan yang satu, yang berkuasa, yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kami. Satu kerinduan yang sama agar kami bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Sementara mereka anak-anak Tuhan beraktivitas, diberkati oleh Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan atas mereka semua. Penyertaan dan perlindungan berkat atas kami semua. Dan kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan biarlah kita akan terus setia dan terus berdoa kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan atas kita semuanya, saling mendoakan. Ya, semua tentu kita hafal dengan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang bersama-sama ibadah, melayani di tempat ini. Doakan mereka, sebutkan satu persatu, saling mendoakan. Tuhan pasti tolong kita semua, memberkati kita semua, melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dengar firman Tuhan, kembali saya ingatkan untuk kita terus setiap doakan kondisi yang sedang terjadi supaya akan cepat berlalu. Saya ingatkan itu. Minggu depan ada perjamuan kudus. Karena gereja belum bisa ngantar perjamuan itu, tolong dari minggu ini persiapkan roti dan anggur untuk kita adakan perjamuan kudus minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, dan pada akhirnya mari kita akan berdoa, akhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keyakinan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah beribadah, sudah diberkati, dipimpin, ditolong dari awal sampai akhir. Kami sudah diberkati. Waktu kami memuji menyembah nama Tuhan, kami diberkati.
ketika kami mendengar, membuka hati untuk firman Tuhan, kami diberkati. Dan kami percaya setiap langkah hidup kami diberkati. Karena kami mau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada akhirnya sudah, kita akan akhiri ibadah ini. Terimalah segala berkat yang daripada Bapa. Seperti Bapa memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, Dia juga memberkati setiap kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Semua kita yang diberkati, semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.